Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Memperagakan tentang meditasi, terutama di sini nanti yang kita peragakan, yang kita praktekkan adalah meditasi dasar. Jadi untuk para pemula ini awal di saat sampean ingin melakukan meditasi. Jadi sampean harus paham dulu, Mas, meditasi itu sebenarnya konsepnya untuk apa kan itu. Dan titik fokus dari meditasi itu sendiri apa. Nah, di sini di konsep ini sampean harus paham agar sampean bisa memperoleh hasil dari sebuah meditasi panjenengan. Kalau untuk dasar, sampean usahakan meditasi hanya mencari ketenangan dulu, tenangan diri dulu. Namanya suwung itu kan sepi, nyepi. Sampean mencari sepi sampean dulu. Dan nanti untuk ke depannya, titik fokus sampean yaitu sesuai apa yang sampean inginkan. Nah, yang pertama sampean kita mencari ketenangan dulu. Jadi untuk meditasi ketenangan ini, di sini saya tidak mengajari sampean, kita hanya membimbing bersama kan, agar sampean benar-benar bisa memperoleh ketenangan. Sebenarnya sampean kalau duduk bagaimana? Duduknya sampean posisi yang paling nyaman itu seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, di sini sampean harus tegak, badan tegak. Ini agak maju sedikit. Nah, badan tegak. Nah, di saat sampean tegak gini, ini tangan di gini. Sampean gini aja. Nah, tapi ujung sama ujung, jangan di tengahnya. Jadi ujung sama ujung. Nah, ini kita mencari ketenangan aja. Jadi sampean untuk meditasi dasar itu yang sampean cari sebuah ketenangan. Biasa yang sering saya saya sampaikan pada teman-teman. Pertama, sebelum sampean melakukan meditasi, sampean harus relaksasi. Relaksasi itu membantu dalam sampean mencapai ketenangan. Yang pertama, ini tegak. Oke. Sampean tarik napas yang dalam. Simpan perut. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Nah, tarik napas sekuat tenaga. Simpen perut lagi. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Tarik napas yang dalam. Keluarkan pelan-pelan. Pejamkan mata. Pernapasan melalui hidung. Jangan ditahan. Napas asal sesuai dengan alur yang biasanya sampai bernapas. Nah, di situ sampean cari ketenangan dalam diri sampean. Sampean pernapasan sehalus mungkin, sebisa sampean. Nah, ini buat teman-teman yang pengen meragakan di rumah, sampean harus seperti itu. Jadi fokus hanya ketenangan diri sampean. Ini untuk dasar, mencari ketenangan. Nah, di sini sampean harus melepaskan seluruh rasa yang membebani diri sampean. Di rasa sampean atau di pikiran sampean itu sampean lepaskan. Sampean hilangkan semua, sampean lepaskan pokoknya. Beban itu sampean lepaskan. Terus sampean lepaskan, makin tenang. Nah, di sini sampean terus bawa diri sampean semakin tenang, makin tenang, makin tenang.
dan rasakan seluruh peredaran darah dalam tubuh sampean ataupun urat nadi sampean. Bayangkan semua itu keadaan lancar, normal, dan segala sesuatu yang mengganjal dalam diri sampean, entah rasa atau pikiran, itu buang keluar. Nah, terus semakin tenang. Napas semakin diperhalus, semakin tenang, semakin nyaman. Di saat sampean benar-benar nyaman, tenang, tarik napas yang dalam. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan dan rasakan seluruh energi negatif itu terbuang bersama napas panjenengan. Tarik lagi napas yang dalam. Keluarkan pelan-pelan. Tarik napas yang dalam. Keluarkan pelan-pelan. Dari situ sampean buka mata sampean. Ini mungkin beberapa menit saja, 5 menit mungkin sampean meditasi. Tapi rasanya gimana sampean? Enak kan? Nah, itu hanya untuk meditasi dasar. Jadi untuk ketenangan diri saja. Nggak usah pakai teknik yang macam-macam. Yang penting di situ sampean cari ketenangan diri sampean. Itu modal dasar di saat sampean nanti mau benar-benar mencapai tujuan dari meditasi sampean. Titik fokus itu adalah kemauan sampean di saat sampean mau melakukan meditasi itu apa. Contoh ini tadi ketenangan. Ya udah, titik fokus sampean berarti ke ketenangan diri sampean. Itu titik fokus. Sampean tadi saya yakin sampean merasakan toh energi. Iya benar. Nah, di saat kita tenang, nggak usah pakai teori yang muluk-muluk. Itu justru nanti sampean akan merasakan seluruh energi dalam diri. Orang itu kalau tenang, energi itu udah dirasakan sendiri. Nggak usah pakai teori harus ginilah, harus inilah, itulah. Ini kalau kita mau belajar yang benar-benar loh Mas ya. Ini kita belajar benar-benar ini sebagai salah satu panduan sampean juga lah. Nah, di saat sudah bisa menemukan ketenangan diri, nah di situ sampean ingin meditasi apa? Kan? Meditasi untuk apa gitu. Contoh aja, sampean pengen meditasi membuka kundalini ya. Ya udah sampean berarti untuk meditasi saat ini sampean fokusnya ke kundalini kan. Kundalini itu ada di tulang belakang sampai tulang ekor. Nah, di sini letaknya kundalini. Itu sampean tegak, kalau itu badan harus tegak, benar-benar tegak. Ini enggak usah dinaikkan, malah justru di situ. Nah, sampean malah gitu. Malah biasa saja kalau kundalini. Nah, ini sampean terasa enggak tulang ekor sampean menyentuh? Neken kan? Nah, untuk sampean mengaktifkan ataupun sebenarnya sudah aktif untuk membuka kembali energinya. Mungkin sampean tidak menyadari itu sehingga sampean dengan sendirinya menutup ruang gerak energi itu sendiri sebenarnya. Kalau terbukanya sudah terbuka, sampean sudah bisa jalan. Nah, itu kan penyuplai, sampean juga bisa bicara, sampean bisa merasa, sampean itu kan sudah terbuka, suplainya dari sini. Nah, untuk mengaktifkan ini sampean ini biasa aja nah gini. Nah, gini kan. Nanti pernapasannya sampean simpan di bawah perut. Ini ada cakra sek.
Sekarang gini ya, sampan tarik nafas yang kuat. Simpen di bawah perut. Tahan. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Tarik nafas yang kuat, tahan sambil ditekan. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Tarik nafas sekuat sampan, simpen sekuat sampan. Jangan pejamkan mata dulu, biasa malah. Nah, keluarkan pelan-pelan. Pernapasan melalui hidung. Sampan boleh menjamkan mata. Sampan rasakan benar-benar tulang belakang sampan ini sampai tulang ekor. Nanti sampan akan tembus ke otak kecil dan sampan akan keluar dari cakra mahkota sampan. Sampan rasakan benar-benar. Jadi kita tidak usah pakai teori yang macam-macam. Tidak usah harus begini, tidak usah. Sebenarnya meditasi itu simpel. Nah, tenang. Sampan kalau sampan tenang, fokus kundalini. Jadi di pikiran sampan mengaktifkan kundalini atau membuka energi kundalini. Lah itu di saat sampan kirimkan lewat rasa sampean, lewat alur napas sampean dan turun ke tulang ekor sampean. Di sini dengan secara sendirinya energi itu akan naik mendorong ke atas, ke atas, ke atas, ke tulang punggung sampan karena ini jalannya energi kundalini yang akan menyebar ke seluruh tubuh panjenengan. Yang fungsinya untuk menyuplai 7 cakra dalam diri panjenengan. Terus makin tenang. Rasakan sensasinya. Rasakan getaran energinya. Ini kita praktek bareng. Sampai bisa belajar di sini. Monggo. Tidak usah pakai teori yang muluk-muluk. Nggak ada pendaftarannya. Bisa sampai langsung peragakan sesuai apa yang kita arahkan. Nah, di saat sampan sudah merasakan energi, mungkin sedikit energi, sampan tambah dengan tarik nafas yang kuat. Simpen di perut. Keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Tarik nafas lagi yang kuat. Simpen di perut. Tahan dulu. Keluarkan pelan-pelan. Tarik lewat hidung yang halus. Keluarkan juga lewat hidung yang halus. Terus lagi. Nah, ini untuk mengangkat energi lagi biar naik. Nah, santai, tenang, terus rasakan saja. Jangan ditahan, jangan ditekan, jangan semeleh, lepaskan semuanya. Ini untuk kundalini kalau ini. Karena kundalini itu pertama yang harus sampai aktifkan. Karena dia yang menyuplai ke 7 cakra. Setelah kundalini baru 7 cakra diaktifkan. Nah, sampai rasakan. Sampai rasakan di tulang punggung sampai yang naik itu. Sampai rasakan. Di saat sampai merasakan sudah sampai kepala sampean energinya, tarik napas yang pelan. Keluarkan lewat mulut. Buka mata sampean. Terasa enggak energinya? Terasa banget. Banget? Banget. Ini saya enggak mengada-ngada. Ini saya enggak pernah mengada-ngada. Saya tuh kalau ngasih tahu ya yang beneran. Itu bener kan? Seluruh tubuh. Terasa. Nah, ini kundalini kan? Ini kundalini.
Karena saya membuat video, itu berarti saya sudah mengalaminya. Dan saya tidak mau membuat video kalau saya belum mengalaminya. Karena saya tidak butuh murid, saya juga tidak butuh pembelajaran. Yang penting saya memberi edukasi ataupun pencerahan kepada sampean semua. Dilakukan monggo, tidak dilakukan tidak apa-apa. Baik dilakukan, tidak baik ya tidak apa-apa. Itu kalau saya pribadi seperti itu. Oke, sudah terasa ya. Itu tadi Kundalini. Badan sampean pasti terasa enak. Sama tadi kan sakit toh. Keringet keluar ke semua toh. Itu kalau energi Kundalini aktif, itu memang dia mencuplai ke seluruh cakra. Cakra itu bukan hanya 7 masalahnya. Setiap persendian ini ada cakranya. Itu ada cakra semua. Cuma yang sering dibicarakan ataupun yang inti 7 itu tadi. Gitu saja. Nah, sekarang energi Kundalini yang sudah sampean aktifkan ini kita pakai untuk mensinergikan 7 cakra panjenengan. Cakra panjenengan itu semua sudah aktif. Belum sinergi. Nah, ini buat mensinergikan panjenengan. Fungsinya apabila memang di rongga-rongga cakra panjenengan ini ada energi negatifnya, itu bisa keluar. Dan nanti sampean bisa rasakan sendiri. Ini kita nggak usah pakai teori loh ya. Iya. Tanpa teori kan gitu. Tanpa teori. Langsung dirasakan. Nah, langsung rasakan tanpa teori, wis. Kelamaan kalau pakai teori itu. Kelamaan. Karena meditasi itu memang juga tanpa teori. Meditasi itu adalah kepasrahan. Di mana di saat kita tenang, pasrah, di situ kita bisa merasa. Nah, di sini titik fokus sampean berarti untuk 7 cakra. Sampean cakra sudah tahu tempatnya kan? Di selangkangan, di atas kemaluan, di perut, di jantung, di tenggorokan, dan di dahi sampean juga ubun-ubun. Udah tahu? Berarti tujuan sampean itu. Nah, titik fokus sampean sekarang dari Kundalini tadi kita ubah ke 7 cakra itu tadi. Oke? Nah, sampean duduknya santai wes. Yang penting penak wes sampean. Yang penting penak. Saya hanya membantu saja. Saya hanya mendorong diri sampean. Sebenarnya yang bisa ini sampean sendiri, bukan saya. Oke? Enak itu. Sampean kalau untuk 7 cakra, mending tangannya sampean taruh di tanah. Nah, itu aja. Ini sampean rasakan sensasinya. Di saat sampean mengambil energi dari tanah, sampean untuk mendorong dari bawah ke atas, sampean nanti akan tahu rasa dari energi yang sampean ambil. Tarik napas dalam, tekan pada tulang ekor, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Tarik napas lagi yang dalam, tahan di perut, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Tarik napas yang dalam, simpan di dada, tahan, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Tarik napas yang dalam, simpan di tenggorokan, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Tenang dulu, santai. Taruh ujung lidah di belakang gigi atas sampean. Napas dengan hidung. Pejamkan mata sampean. Rasakan energi dari bawah, dari Kundalini naik ke cakra 1, 2, 3, sampean rasakan sendiri. Tenang. Tenang, dengan ketenangan. Fokus dengan 7 cakra panjenengan. Terus semakin tenang. Nah, ini buat teman-teman bisa diperagakan nanti di rumah.
sendiri-sendiri sampean, ataupun sampean sekarang meditasi juga bisa. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Mungkin saya belum menyapa tadi, fokus dengan teman kita ini. Dia penasaran. Dia ikut privat saya, dia penasaran, enggak ketemu-ketemu, dia tadi ke sini, ke padepokan saya sini. Nah, sekarang dia membuktikan sendiri. Terus rasakan naik satu tingkat. Pokoknya ikuti, jangan sampan tahan itu jangan. Pokoknya ikuti saja. Tanpa teori, pokoknya sampan napas lewat hidung pelan-pelan, tempelkan ujung lidah di belakang gigi sampean. Sampan nafas semakin halus gitu aja udah, enggak usah ribet-ribet. Rasakan terus. Terus makin naik. Ini mensinergikan. Di saat sampean sudah merasakan ada energi yang keluar dari cakra mahkota sampean, cakra mahkota sampean sudah berlubang, seperti ada berlubang, sampean tarik napas yang dalam. Kalau sudah merasakan itu. Kalau belum jangan. Kalau sudah sampean tarik napas yang dalam. Di saat ubun-ubun sampan seperti ada lubang, ada energi yang masuk, nah tarik, keluarkan lewat mulut. Tarik lagi, yang kuat, keluarkan lewat mulut. Tarik lagi yang kuat, keluarkan lewat mulut. Pelan-pelan buka mata sampai. Real sampai rasakan? Ya. Bener? Saya tidak ada sampan suruh ngikuti saya, enggak kan? Itu real sampan buktikan sendiri. Asli kerasa, satu-satu asli kerasa. Cuman di sini ya ngumpul baru keluar. Keluar terus ada yang masuk. Enggak usah pakai teori. Sampan tuh terlalu banyak teori, malah ribet. Sampan nggak ketemu dengan apa yang sebenarnya sampean cari. Nah, sampan titik fokusnya karena kenapa nggak berhasil? Sampan salah titik fokusnya. Sampan rata-rata titik fokus di ujung hidung, ya kan? Di kening, ya kan? Di perut, gitu. Salah. Apa yang sampean inginkan saat meditasi itu jadikan titik fokus. Tujuannya berarti. Iya. Ini kita pecahkan saja, Pak. Mumpung sampean jauh-jauh dari Karawang ke sini, ke tempat saya, ke Kediri, saya menghargai kedatangan panjenengan. Tidak semua saya seperti itu. Karena sampean orang jauh. Karena saya tidak ingin kalau orang bolehlah komen terserah, tapi saya tidak ingin ucapan saya itu hanya omong kosong. Saya tidak mau. Saya tidak pernah diajarkan. Karena bapak saya sendiri ngajak, kamu bisa ngomong, bisa bercerita, kamu harus sudah menjalankan. Kalau belum, kamu jangan sekali-kali ngomong. Suatu saat sampan kalau memiliki murid, sampan mengajarkan, harus sudah sampan lakukan. Kalau belum, jangan sekali-kali ngomong. Itu omong kosong itu. Geng dalu. Kundalini sudah, cakra sudah. Sampan pengen apa? Lu kangen basah kan? Basah ini. Keringat sampan pasti keluar semua masalah. Nah,
Setelah sampean bisa cakra itu sudah terbuka semua, Mas. Nggak ada yang tertutup, itu nggak ada. Cuma belum bersinergi. Maksudnya bersinergi itu nggak seimbang gitu loh. Iya. Energinya itu nggak seimbang. Contoh lah, orang itu sering emosi, berarti cakra perutnya yang besar Iya. energinya. Itu mudah emosi orang kalau memang cakra perutnya itu terlalu besar energinya. Tapi nanti kalau cakra jantungnya yang terlalu besar, dia tuh apa ya, gak tegelan. Sama orang itu nggak tegaan. Sedikit-sedikit ada orang nangis ikut nangis. Kebatinannya nyambung masalahnya. Karena apa? Ya itu tadi, kebatinan dia nyambung. Kebatinan itu antara rasa saya dengan rasa sampean itu nyambung, Mas. Itu namanya. Nah, ini tadi saya nyambungkan rasa saya ke rasa jenengan. Jadi sana lebih cepet gitu. Kalau sampai nyari-nyari sendiri susah kadang. Iya kan? Susah. Ikut pembelajaran sana, sini. Karena apa? Banyak teori. Kenapa kok teorinya banyak? Ya memang ada kepentingan. Saya bikin konten ya cuma cukup konten aja. Salam kenal, ini Kang Hirman. Ini Kang Hirman ini. Dari mana Kang? Kerawang, dari Kerawang. Nah, itu dia ikut saya sudah. Tapi enggak paham-paham gitu loh. Karena rumahnya jauh gitu kan. Biasanya kita ada privat online, tapi lebih cenderung ke ilmuwan hakikat dan ma'rifat. Nah, ini ingin coba dia tadi ajari saya meditasi, Kang. Oke, kalau langsung saya lebih enak. Lebih enak. Bukanya juga enak. Sampai loh badan tadi yang nggak enak loh, sekarang pasti enak. Enak benar. Iya kan? Keringat keluar semua kan. Nah, iya tadi demam, Mas. Saya dulu itu juga enggak pernah pakai teori, Mas, dalam meditasi. Karena apa? Meditasi itu semedi. Semedi itu semeleh. Semeleh itu suwung. Suwung itu nyepi. Sampai mendiamkan diri itu sudah suwung. Bukan berarti sampai menghilangkan semua, enggak. Sampai diem itu sudah suwung. Makanya suwung wisejati ngisi. Di saat sampai diem tapi hati sampai masih, pikiran sampai masih hidup. Masih memiliki keinginan gitu loh. Lah, keinginan sampean apa? Saya ingin mengaktifkan kundalini. Oke, itu jadikan titik fokus. Sampean sudah tahu titiknya kundalini di mana. Kundalini itu cakra akar. Dia itu pondasi kalau orang. Cakra akar ini pondasi. Lah, kenapa saya ngomong sampean? Semua cakra ini 7 sama 8 cakra akar ini kok kuncinya di pikiran, di cakra asna. Kan sampean saya suruh fokus tadi kan di pikiran sampean. Bukan dirasa sampean kan, di pikiran sampean. Lah, ini mengirimkan sugesti ke tubuh sampean lewatnya apa? Nggak usah goib-goib. Sistem saraf. Iya, rasa banget. Ya kan? Gerinjing gitu, naik semua kan. Nah, itu saraf, bukan kok energi apa enggak, itu saraf bekerja. Nah, disitulah kenapa bisa sinergi itu gitu. Jadi yang mendorong ini saraf, bukan kok angen-angen kita, enggak. Saraf kita itu mendorong. Karena apa? Ini yang mengatur peredaran darah, mengatur saraf. Bahkan napas sampean tuh yang ngatur ini. Sampean mana? Sampean nyuruh apa? Masuk, keluar, ngendak kan? Kemarin juga ada yang menentang gini. Teori mana kok lidah ditaruh di langit-langit gigi? Kok enggak ditekuk gitu? Sampan sekarang saya suruh meragakan. Sampan tekuk lidah sampan taruh di langit-langit mulut coba. Enak sampan meditasi. Nah, itu loh, orang itu kalau enggak meraktekkan, cuma ngomong katanya, ya seperti itu. Beda dengan yang sudah menjalankan. Gini dia kan, enak gini, ini kan gigi. Pangkalnya gigi itu kan ada langit-langit. Nah, ujungnya sampai tempel.
Ini pernapasan enak sampean lewat hidung. Nggak terganggu. Bukan ditekuk. Kalau untuk Katanya menyatukan susah. energi yin Susah, dan malah yang. fokusnya ke lidah. Fokusnya malah ke lidah. Sampean malah bingung neko ini. Aduh. Kalau saya juga lidahnya kayak gitu, Kang. Iya. Jadi jangan ditekuk sampai ribet atau. Gini lah. Nah ini nyumpel di sini tuh. Sampai napasnya malah susah. Napasnya pakainya hidung lah. Sebenarnya kuncinya ini lidah ini ditaruh ke atas. Ini untuk menutup rongga mulut. Nah kalau ditekuk gini kan ribet. Masih ada ruang juga. Malah masih kok. Nah ini mana tempel di sini. Nah ini nanti kuncinya membuka cakra tenggorokan juga. Karena terasa di sini. Nah, kita itu pakai logika aja lah, Ustaz. Cari sesuatu itu yang mudah kita jalankan. Jangan ribet gitu loh. Nah ini sampai nanti masalahnya apa? Di saat sampai ditanya orang, sampai itu bisa menjelaskan. Bukan hanya rasakan sendiri, enggak bisa no. Kita sebagai pembimbing harus bisa menyontohkan. Saya dulu di hutan mas latihannya, bukan di rumah. Tapi sampai tadi kan enggak ada settingan, sampai enggak ngomong sama saya, enggak. Aman memang ingin membuktikan kan? Iya. Dan di rumah saya juga sering melakukan, tapi tidak seperti ini kan. Ini keringat keluar semua. Kalau di rumah enggak kan? Karena sampean sudah melakukan berbagai tirakat sebelumnya. Iya. Sebenarnya energi itu kalau tidak stabil itu hanya ngumpul di ruang-ruang tertentu. Kalau disinergikan itu bisa sinkron semuanya mas. Jadi bisa apa ya rata. Mancarnya itu bisa rata. Nah, cakra kundalini itu semua sudah aktif sebenarnya. Sudah terbuka. Tapi ada yang menutup. Menutup itu apa? Rasa kita itu yang berlebihan. Emosi. Keinginan yang terlalu. Itu menutup mas. Menutup energi. Karena apa? Kalau hawa sampan tinggi, pola pikir sampan berubah. Ya kan? Tidak stabil pikiran sampan. Contoh lah orang marah itu tidak mikir. Kalau mukul orang mukul aja, nanti habis mukul dia baru sadar. Wah saya hilaf lah. Itulah, itu menutup. Dan energinya kenapa orang marah itu kok besar? Karena apa? Yang diluahkan cuma satu energi yaitu apa? Amarah. Panas saja. Nah, tugas kita dalam meditasi itu menyinkronkan antara dingin, panas, ya ndak dingin, ya ndak panas. Jadi sinergi dalam tubuh. Dan biar saraf itu semua bekerja. Karena sebenarnya manfaat dari meditasi, manfaat puncaknya lah, yang harus benar-benar kita sadari. Meditasi itu untuk kita bersinergi dengan alam. Kita memahami diri kita sendiri. Setelah kita bisa memahami diri sendiri, bisa bersinergi dengan alam, maka kita akan bersinergi dengan sang penguasa. Kita jadi tahu. Di sini semua tidak saya bongkar. Tidak enak. Kalau di privat sama tahu sendiri ya kan. Tapi kalau di media sosial nanti akan menjadi bahan yang tidak enak. Kita menghargai yang lain. Yang penting sampai pengen tahu cara meditasi sudah saya sampaikan, saya praktekkan. Sampai praktek sendiri bukan saya yang praktek. Kalau sampai hanya ngikuti rasa, sampai itu tidak akan sampai. Ngerasa itu sampai baru gini loh. Kalau sampai hanya fokus di rasa ini sudah ke sana, sini, sana. Tidak fokus satu kok. Tapi kalau sampai fokus tujuan sampai meditasi, sampai akan ketemu. Nah ini sebenarnya bukan teori sih, pengalaman. Karena sesuatu yang tertulis itu kalah dengan pengalaman.
Karena pengalaman hidup seorang itu terkadang tidak sesuai dengan tulisan. Ataupun terkadang tidak sesuai dengan teori. Karena apa? Tuhan selalu menciptakan sebuah keajaiban. Yang terkadang tidak kita sangka-sangka muncul dalam hidup kita. Itu buat teman-teman semuanya yang pengen belajar meditasi, monggo. Di sini tadi dari awal saya kasih contoh. Sampai boleh meragakan. Sampai tidak perlu izin. Ini monggo silahkan. Dengan senang hati. Saya di sini cuma ingin berbagi. Masalah channel saya sampai tonton gitu terserah ndak ya ndak apa-apa. Yang penting bermanfaat menurut kalau bagi saya. Ada manfaatnya, bukan hanya jadi sampai itu membuang kuota itu ada ilmunya gitu. Bukan hanya terbuang sia-sia. Boleh aja yang komen ndak seneng ndak apa saya itu seneng itu. Sampai apa ya koreksi saya juga terima kasih. Karena apa? Saya panjenengan kita itu sama-sama manusia. Tempatnya salah, juga tempatnya orang ya bener juga. Tetapi apa ya kita saling menghargai aja lah. Mau sekedar ngomong, sekedar komen ya terserah gimana enak. Yang penting kita buktikan saja. Kalau memang mereka mempunyai teori ya biar dengan teorinya. Kita nggak usah sih, pokoknya enak lah. Meditasi yang penting diem. Namanya kembali ke suwung itu kembali diem. Suwung itu diem. Bukan berarti kosong semua rasa dihilangkan, pikiran kosongkan. Nggak hidup sampean. Suwung itu diam. Di dalam diam kita ada isi. Karena di dalam tubuh kita selalu ada energi. Ada energi dalam tubuh kita. Itulah kosong isi ya kosong. Gejolak energi yang ada dalam tubuh kita, tetapi kita terlihat diam. Kosong. Kalau dilihat orang. Tapi dalam isinya semua ada. Makanya buat panjenengan semuanya. Budayakan selalu berpikir sebelum merasa. Untuk mencari pencerahan, tidak harus kepada seseorang yang memiliki nama besar ataupun apapun. Tapi kita bisa belajar ke seluruh alam semesta. Meditasi, sampean bisa belajar ke pohon, ke batu. Mereka semua meditasi, bertapa. Pohon itu kan bertapa, diem aja dari dulu sampai ya segitu aja. Menerima enggak? Menerima, mereka enggak pernah protes. Iya. Kalau pengen belajar kesetiaan, ya ke hewan. Tetapi ada sisi negatifnya juga, hewan. Enggak memiliki daya pikir. Nah, kita sebagai manusia, kita yang diberi kelengkapan dengan akal pikir, ya ayolah kita gunakan. Jangan hanya memakai rasa kita. Rasa sejati itu adalah di mana di saat kita rasakan, kita juga pikirkan, sehingga kita ucapkan tidak menyakiti diri kita, juga tidak menyakiti orang lain. Itu rasa sejati. Dan harus diwujudkan dengan tingkah laku. Tidak hanya dirasakan, wah ini rasaku ngene. Nah itu jenenge rasamu dhewe. Matur suwun buat semuanya, saya cuma hanya berbagi. Nanti terlalu banyak ngomong malah nggak enak. Yang penting sudah saya buktikan ke Kang Herman. Sampai rasakan sendiri kan, sampai buktikan sendiri. Nah itu sampai lakukan kalau di rumah. Seperti itu tadi caranya. Jangan titik fokus ke tubuh kita, ndak usah. Titik fokus sebenarnya itu adalah tujuan di mana di saat sampai melakukan meditasi. Kerja, titik fokusnya sampai mencari hasil, ya kan? Ibadah sampai mencari keberkahan Tuhan. Ya kan? Itu titik fokus, Man. Kalau meditasi berarti tujuan meditasimu apa? Itu titik fokusnya. Jangan
napas, napas itu ndak usah sampai natur kok, itu sudah keluar masuk sendiri sesuai kodrat dari Tuhan kok. Kalau sampai natur, sampai malah menyalahi kodrat Tuhan. Nah, ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ini tadi saya hanya sedikit dari pembelajaran, semoga bermanfaat buat panjenengan dari meditasi dasar, kundalini, mensinergikan 7 cakra. Semoga bisa panjenengan praktekkan di rumah sendiri-sendiri. Saya hanya manusia biasa, dan Mas Irman apabila ada kesalahan dari saya, mungkin kata-kata saya yang kurang enak di hati panjenengan semua, saya hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak dari kesengajaan saya ingin menyakiti siapapun, tapi di sini saya hanya berbagi pengalaman. Baik silahkan diterima, kalau tidak baik tidak usah dikerjakan. Yang penting kita saling berbagi sebagai referensi di mana di saat kita ingin melakukan sesuatu, setidaknya kita ada gambaran. Dari saya terima kasih, Mas Firman, matur suwun. Terima kasih. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun.